juga nanjak gunung. Kalau lagi nanjak banyak omong ngeluh. Kalau udah di rumah pengennya gunung mana lagi ya. Oke teman-teman, saya lagi berada di base camp Gunung Cikuray via Tapak Grot. Nah ini kayak gini ya dalamnya teman-teman ya. Ini jam 4 lebih ya. Kita mau siap-siap untuk tektok ke Gunung Cikuray di Jawa Barat, ketinggian sekitar 2.800-an ya, via Tapak Grot. Jadi nanti, nah ini kita lagi berada di sini, base camp. Kemudian ini nanti kita akan naik ojek ke pos 1. Dari pos 1 kita akan mulai trekking sampai ke puncak. Dari sini ada 6 pos. Pos 1 yang di sini, pos 2, pos 3. Nah itu tempat ngecamp ya, pos 3. Di atas pos 3 itu tidak boleh ngecamp. Ada pos 4, pos 5, pos 6 dan puncak. Kalau dulu boleh ngecamp, sekarang maksimal ngecamp hanya di pos 3. Dari sini kita akan naik ojek ya, dari base camp ke pos 1. Nah ini udah siap sih yang mau nganternya. Nah ini carrier saya nih, bawa drone dikeresekin karena ternyata gerimis. Sama Rosid sama Om Ebit. Kita akan diantar pakai motor. Kita siap motornya, yuk kita siap-siap terus meluncur, let's go. Oke, ini udah mau jam 4:30 ya, kita mau siap-siap dibonceng naik motor. Rosi sama Om Ebit dalam satu motor bertiga, saya bonceng berdua. Oke, ini ceng lu nih. Oh, kita mau mebit ceng lu, bonceng telu. Ini kayak gini ya, base camp Cikuray via Tapak Grot. Tadi sempat tidur dan nyenyak banget tidurnya, luar biasa, enak, adem, sejuk, nyaman sih segini mah. Untuk akses juga ya, akses mobil ke sini lumayan gampang sih. Oke. Udah siap, Bang? Oke, siap. Gas. Oh, udah sampai nih? Ya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah nyampe pos 1. 1375 mdpl. Ya, ini kan pos 2-nya di 1619 mdpl. Jadi naik motor sekitar 7 menit lah tadi tuh. Ya, kurang dari 10 menit, guys. Makasih. Oke. Ada plang. Oke,
Siap, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pendakian Gunung Cikuray via Tapak Grot, lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa, dimulai. Oke, Ciremai via Tapak Grot sukses. Let's go, kita menuju pos 2 dari pos 1 jam setengah 5 pagi. Yang rencana tadi jam 4, yang memang agak molor sedikit dikarenakan terlalu lelap. Jadi ini jalannya udah mulai becek karena emang udah mulai hujan terus ya di Cikuray. Ini habis hujan gede banget kayaknya nih. Jadi di Cikuray via Tapak Grot tandanya kayak gini ya, puncak belok sini gitu. Kalau di Ciremai kan ada bendera, ada apa namanya, mata kucing. Nah ini puncak sana. Oke. Jadi kita dominan menelusuri kebun warga. Ini ada kebun-kebun warga nih. Oke, akhirnya setelah berjalan sekitar 45 menit kita sampai di pos 2. Ini tulisannya 1660 mdpl. Kalau di GPS saya ini sekitar 1710 mdpl teman. Jadi beda sekitar 50. Jadi jalur kayak gini ya, pos 1 ke pos 2 jalur kebun. Kanan kiri pemandangannya adalah kebun semua. Nih, ini udah mulai terang, udah mulai kelihatan. Dan ini karena basah, licin. Sini udah seminggu ini udah hujan terus katanya. Lihat nih airnya. Nih video call. Nih. Nah, video call nih. Di sini seperti ada apa ya namanya? Kayak warung, tapi ya warung ini ya sebenarnya ya. Warung. Pos 2 ini. Pos 2 malah Tapak Grot. Kayak gini. Nah, di sini ada sumber air juga. Kolam sih. Oke, kita istirahat sebentar lalu lanjut lagi, tapi kita mau minum dulu. Gimana pos 1 rasanya? Pos 1 ke pos 2? Edit. Bener gak ada bonusnya? Gak ada bonusnya. Apa namanya, jadi kita naik udah sekitar berapa tuh? 1300-an ke 1600-an, 300-an meter. Gak ada bonusnya sama sekali. Jadi jalan kebun nanjak. Tapi nanjaknya belum sadis sih, karena kan masih awal-awal ya. Belum terlihat sadis. Wow, udah terang banget ya. Kita udah istirahat sekitar 15 menit. Dari pos 2 kita menuju ke pos 3. Dan ke pos 3 itu estimasinya jaraknya sekitar 1261 meter. Semangat. Wow, luar biasa ya, ini indah banget itu awan. Kelihatan awannya dan itu gunungnya kayak lukisan. Itu seperti ya Gunung Papandayan ya sebelah kiri. Bonus nih. Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu cenderung naiknya nggak terlalu naik. Dan pos 2 ke pos 3 ini lumayan nih. Mulai naik. Mulai berasa. Mulai. Nah, ini sekitar 350 meter lagi ya sampai di pos 3 via Tapak Grot. Kenapa saya dan teman-teman milihnya Tapak Grot? Karena base camp via Tapak Grot itu gampang aksesnya, jalan raya. Kalau yang lain kayak via Pemancar itu base campnya jauh ya dari tempat pendakian. Kita harus off-road dulu pakai mobil bak 100.000 sekitar.
baru deh naik. Kalau Tapak Gerot tadi mobil parkir gampang, terus pakai ojek cuman 20.000 ke pos 1. Jadi perbandingannya lumayan kan. Ojek 20.000, 100.000 mobil bak dari pemancar. Ada lagi dari Kiara Janggot apa Kiara Jenggot itu jalur dekat-dekat via pemancar. Itu mobil juga bisa sih, tapi saya lihat di Google Map itu jalan untuk menuju ke lokasi itu sempit ya, atau mobil. Dan mobil saya kebetulan saya bawa mobil kecil, takutnya nanjaknya gimana, takut nanjak ekstrim. Jadi saya memutuskan untuk via Tapak Gerot. Kayak nama persilatan ya, Tapak Gerot. Kita lanjut lagi menuju pos 3. Semangat, puncak 5 menit lagi. Semuanya begitu. Iya benar. Teman-teman, ini bentar lagi nyampe pos 3, ternyata gerimis. Takutnya kalau nggak pakai payung atau jas hujan, tapi basah ya. Dan mungkin jarang banget orang yang mendaki gunung bawa payung. Menurut ini saya bawa jas hujan. Tapi kalau jas hujan kan repot ya, kita harus buka tas dulu atau gimana lah. Kalau payung nggak langsung buka. Mantap kan? Ini payungnya saya yang kecil, beli di depan rumah tadi malam. Dadakan ketika dengar kata orang basecampnya, jangan lupa jas hujan, saya malah kepikirannya payung. Oke, praktis banget sih nih mendaki kita kayak payung. Ketika nggak ada angin, kalau ada angin PR. Ini nggak ada angin ya, jadi aman pakai payung. Oke teman-teman, kita setelah jalan dari pos 1 jam 45 menit, akhirnya kita nyampe pos 3. Ini ketika sekitar 1970 mdpl. Wah. Dan pos 3 ini merupakan tempat batas terakhir untuk ngecamp. Jadi ngecamp Cikuray via Tapak Gerot itu di sini tidak boleh lebih dari pos 3, teman-teman ya. Itu aturannya seperti itu. Dan pos 1 ke pos 2 agak landai, pos 2 ke pos 3 jelas lebih nanjak ya, tanjakannya, tapi masih dalam kategori belum ekstrim dan belum serem sih. Nah ini tempatnya asik banget ya, suasananya asik banget kayak di tempat wisata. Jadi tempatnya rapi, bersih, dan udah di terasering teman-teman ya, kayak banyak teraseringnya tuh tempatnya campnya. Dan kayaknya ini ya, kalau siang ada warung sih, ada WC juga ternyata, ada toilet, dan ternyata di sini katanya ada mata air juga ya, ada bisa untuk refill. Oke, kita mau istirahat di sana, yuk kita istirahat di pos 3. Ya teman-teman, ini hujannya rada gede ya, agak besar. Dan ini untungnya ada tempat duduk dan ada atapnya, jadi kita aman di sini. Dan itu toilet, dan itu ternyata musola tuh, keren banget ya. Jadi di Gunung Cikuray ini via Tapak Gerot ada musola yang nyaman sekali tuh kayaknya. Tempat ngecampnya nyaman, tempat duduknya juga nyaman, luar biasa, mantap. Oke, ini setelah kita sekitar 40 menit ya, hampir 40 menit kita istirahat di pos 3 yang ternyata kita tunggu hujan yang ngarepnya berhenti, ternyata nggak berhenti. Jadilah kita, ya udah deh, jangan ditungguin hujannya. Pos 3 menuju pos 4. Yang lain pakai jas hujan, saya nggak pakai, saya pakai payung. Lain daripada yang lain. Berhenti ini. Iya. Biasa. Malah jompo ya om. Faktor U. Ya malah jompo nih.
Jadi memang pos 3 ke pos 4 itu langsung nanjak. Nanjaknya udah nggak bercanda lagi, nanjaknya udah serius. Ini Riko dari GoPro 12. Karena kalau pakai kamera ini lagi hujan. Jadi walaupun hujan tetap bisa bikin konten yang videonya super stabil, yang cukup bagus. Ya pakai GoPro guys. Gas lagi besti. Aman Om Ebit. Abang nggak aman. Lanjut terus. Pas yang nggak aman. Ya. Kok muat ya? Jas hujannya sama tas. Muat. Jadi nih hujannya agak mereda, jadi saya tutup payungnya ya. Memang tanjakannya udah nggak bercanda lagi. Pos 3, pos 4 nanjak terus. Namanya juga nanjak gunung. Kalau lagi nanjak banyak omong ngeluh. Kalau udah di rumah pengennya gunung mana lagi ya. Iya kan? Aduh. Yo, katanya puncaknya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Semangat dong. Ini bentar lagi pos 4 dan kita berada dengan 2200 NDPL dan dingin. Saya nggak bawa jaket. Adanya kemeja panjang. Kalau diem, kerasa banget dinginnya. Jadi harus gerak terus. Masih tetap guys, dari dulu puncak tetap 5 menit lagi, gak robah. Setelah berjalan kira-kira dari pos 3 sejam 20 menit. Sama karena tadi trackball saya ketinggalan ya, jadi balik lagi. Akhirnya kita nyampe di pos 4. Nah ini pos 4 ini kayak gini temen ya. Ada apa nih? Bangunan hanya atapnya saja. Ini lumayan banget sih untuk para pendaki kalau hujan ya. Ini membantu banget. Terima kasih nih. Basecamp Tapak Grot. Jadi ini kita tadi berangkat 4:30 ya, artinya kita udah 3 jam setengah lah dari pos 1 tadi. Ojek lumayan lama ya. Ada memang banyak berhenti dan nunggu hujan. Nunggu hujan berhenti, ternyata nggak berhenti, jadilah kita ya digas aja deh daripada kita nunggu yang nggak pasti. Nah, kita istirahat sebentar, lalu nanti kita ke pos 5. Overall pos 3 ke pos 4 itu tanjakan semua ya, tanjakan yang lumayan, tanjakannya nggak besar tadi. Oke, istirahat dulu, minum dulu. Itu puncak. Masih puncak 5 menit lagi. Masih 5 menit gak robah. Nggak rubah. Tetap. Jadi jalur Cikuray via Tapak Grot Tapak Grot nyaman ya, karena ada tangga-tangga kayak gini. Nah, jadi lebih aman dan nyaman.
kelihatan. Itu nggak kelihatan puncaknya. Cuma nggak nyampe. Wah, ini hujannya lumayan gede teman-teman ya. Jadi saya bawa jas hujan tapi saya bawa payung dan lebih praktis payung nih. Tadi payungnya udah dimasukin, tapi saya keluarin lagi ya. Karena suara hujannya udah mulai tambah gede, tinggal ambil dari tas, langsung buka, praktis banget. Terus saya lagi cari promoin payung ini. Nah, hujan, siapa takut, gas lagi dengan praktis. Let's go. Jadi ini pos 4 ke 5 nanjak terus kayak emang summit attack sih. Ya memang summit attack. Dan kalau tarik garis terus cuma 1 km ke puncaknya ya. Ini gerimis kondisinya. Jadi kita agak pelan dan saya pakai payungnya gini. Bisa dimasukin ke tali ini ya. Terus diikat yang ke tali yang ini. Jadinya lepas tangan. Bisa kayak dipayungin. Culun sih aneh ya, tapi ya yang penting kan fungsi, nggak masalah. Pos 45 lumayan sadis, nanjaknya curam guys, serius banget. Hujan lagi. Ini sudah masukin payung tapi ini hujan lagi. Alhamdulillah ya. Ini pendakian gunung pertama saya yang kena hujan. Ya karena saya newbie, aktif mendaki gunung baru sekitar 6 bulan. Dan itu musim kemarau. Alhamdulillah sekarang ngerasain mendaki di musim hujan. Ternyata lebih serem sih, licin ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati, jangan keburu-buru. Apalagi nanti turun. Naik aja kita harus hati-hati, gimana turun. Apa? Oke. Dari pos 1 setelah berjalan sekitar 4 jam setengah akhirnya kita sampai di pos 5. Pos 5 ini mirip banget sama pos 4. Ada aub-auban, tempat berteduh kayak gini ya. Gazebo. Ya macam gazebo lah. Jadi untuk hujan kan sekarang, hehe. Ini hal yang menyenangkan. Apalagi kalau ada kursinya. Minus kursi. Tapi segini mah sudah super, alhamdulillah. Jadi pos 45 ini lumayan berat tanjakannya, curam-curam. Tapi syukur alhamdulillahnya adalah banyak tangga, banyak dibikin tangga. Jadi ketika hujan gini nggak terlalu licin lah. Habis pos 5 ini kita pos 6. Habis pos 6 puncak. Haha, lumayan ya, udah 4 jam setengah. Kita mau istirahat dulu deh, santai-santai dulu di pos 5. Ya, ini kita lagi istirahat di pos 5 ya. Ini saya lagi gayem makanan. Jadi yang di bawah ini saya ada telur rebus nih ya, 12 biji guys. Telur rebus 12 biji, gak mau nasinya ketinggalan di base camp. Selamat makan. Tadi yang dimakan putih telurnya aja. Kalau kita makan kuning telur 12 biji pusing dan karena kuning telur itu katanya sih kolesterol tinggi ya. Jadi kita makan putihnya aja kalau mau banyak. Makan sedikit nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan sampai selusin kan ya jangan. Inilah makanan yang saya bawa ketika mendaki, yaitu telur. Ini sekitar jam setengah 10 ya. Kita mulai mendaki lagi dari pos 5 ke pos 6.
Ini sejuk banget sih asli. Udah lama nggak lihat hujan. Dan ini basah semua dan dari tadi gerimis. Super syahdu. Seperti apakah jalur menuju pos 6? Ini kalau dari ditarik garis lurus mah sekitar 800 meter sih. Dari Google Map ya, dari puncak ke pos 5. Dan Gunung Cikuray ini dominan ada vegetasi semua ya. Nah ini kita di puncak itu agak ada lahan yang tanpa pepohonan. Overall semua jalurnya sejuk adem, ada pohon-pohonan kayak gini. Cocok nih buat yang mau mendaki tapi nggak mau hitam. Banyak tangga terus kayak gini. Kita masih menuju pos 6 ya, belum sampai dan ini kita udah berada di ketinggian sekitar 2610. Apa yang saya rasain? Yang saya rasa adalah dingin. Wow. Ini anginnya lihat ya, semeriwingin sedikit tapi berasa. Berhenti aja dulu. Lanjut lagi menuju pos 6. Pos 6 datanglah. Pos 6 datanglah. Punya apa pos 6? Mana sih pos 6? Jam setengah 11, hampir 6 jam kita berjalan dari pos 1 dan kita sampai di pos 6. Pos terakhir ya sebelum menuju puncak. Jadi pos 6 ini suasana kayak gini. Ada saung yang cukup besar. Lumayan besar lah ya. Lumayan buat berteduh di sini. Ingat ya, aturan dari base camp ngecamp di Cikuray via Tapak Gerot itu di pos 3 teman-teman. 6 jam ya di sini. Super santai. Hampir lah. Ini hujannya lumayan lagi. Kita istirahat sebentar, lalu gas lagi. Sambil istirahat di pos 6 kita makan dulu. Saya makan roti. Ambil santai. Rosid merasa kelelahan guys. Padahal sebelumnya nanjak gunung di atas 3000 terus ya Sid. Iya. Ini di bawah 3000 ternyata KO. Jadi gimana rasanya Cikuray? Gunung sih ini. Gunung kan? Ya. Tidak mudah ya ternyata ya. Tidak mudah. Walaupun di bawah 3000 tapi tidak mudah. Apalagi dengan kondisi trek yang hujan. Jangan meremehkan karena di bawah 3000 guys. Jangan meremehkan. Tadi makan telur, sekarang makan roti. Minumnya fresh tea. Saya manis semua, kenapa? Karena ini nanjak. Air putih bawa nanti buat pulangnya. Ini pos 6 di ketinggian sekitar 2700 mdpl. Jadi ke puncak sekitar 100-an mdpl lagi ya naik ya. Nah ini pos terakhir sebelum puncak. Ternyata lama juga ya naik Cikuray, ini udah 6 jam. Abang kitanya aja yang santai, mendaki santai.
Jadi memang kemampuan orang beda-beda, kita harus menyesuaikan. Adem banget. Andai ada kursi. Udah dikasih atap terus minta kursi, ya ampun. Ya barangkali kan. Cikuray via Tapak Grot. Recommended lah. Jalurnya bersih, tertata, tidak gampang nyasar. Di posnya ada kayak gini ya. Ada saung-saungan dari bajaringan. Ini kebayang sih pas bikin gimana ya, bawa bajaringan dari bawah. Oh, bajaringan dari bawah. Terus ini masangnya mungkin pakai apa namanya, alat yang pakai baterai sih, buat ngencengin baut-bautnya ya. Ada orang di sana. Wow. Woi. Kita kira tim satu-satunya mendaki Gunung Cikur, ternyata tidak. Itu sudah. Wah, view-nya guys. Epic banget ya. Kita udah di ketinggian di 2790 mdpl. Foto kali kayaknya di sini harus dipoto. 2800 mdpl ya. Alhamdulillah tidak hujan. Adanya nanti bisa ngedrone guys. Dan lautan awannya terlihat jelas. Luar biasa. Mantap banget. Om Abid, gimana komentarnya? Setelah melalui Simpang Walah dan Simpang Waduh, Simpang Waduh. Alhamdulillah sebentar lagi puncak guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun haheho. Dan Tetap. dan ya Allah Dan ya Allah banyak yang ya Allah. tapi Mantap ini. Jadi ini kalau dibandingkan dengan Ciremai via Palutungan, capek mana? Capek itu jelas om. Capek sana 8 ya. jam. Iya sih. Ini 6 jam. Iya benar. Capek sana lah. 8 Jadi jam. kita kalau bandingkan dengan Ciremai via Palutungan, memang waktu tempuh juga lebih lama. Lebih berat sih. Lebih berat, masih beratan Ciremai via Palutungan. Betul. Kalau Ciremai via Apuy pernah belum? Sama aja sih. Sama aja Sama. ya. Masih beratan Ciremai sih. Masih Ciremai. Saya masih pegang Ciremai ya. Maksudnya Ciremai itu lebih berat. Ciremai berat ya. Kalau ini masih dalam toleransi santai ya. Kalau Tapi emang jangan menyepelekan. tetap jangan menyepelekan, memang 3000, tidak mudah. 2000 gitu. Iya. Ini naiknya dari pos 1 itu sekitar 1500 mdpl. Jadi banyak juga. Ini kita udah di ketinggian 2800 nih. Tinggi banget guys, sebentar lagi 3000. Puncak. Sudah mau puncak, yuk kita jalan ke puncak. Let's go. Let's go. Ini dari dekat puncak Gunung Cikuray itu terlihat ada gunung-gunung lainnya ya di Garut. Ada Gunung Papandayan. Dan itu sebelahnya ada gunung juga sih kelihatan nih. Cuma sih nggak tahu namanya ya. Cuman yang terlihat jelas, yang terkenal adalah Gunung Papandayan. Nah itu tuh. Yang agak gendut gunungnya itu. Kalau yang sebelah kanan itu nggak tahu sih namanya apa. Kayak gunung cuman, nah saya nggak tahu. Kalau Gunung Guntur sebelah sana sih itu ketutupan sama awannya. Dari sini pemandangannya top banget dari Gunung Cikuray. Lautan awan, mantap. Di Cikuray. Tuh ada bangunan merah dan terpal biru. Loh, longsor nih ngeri kan. Serem. Jadi guys, ternyata kita bertiga untuk mencapai puncak butuh waktu yang tidak sebentar.
hampir 7 jam. 6 jam 50 menit. Waktu yang tidak sebentar. Karena emang tadi hujan, kita banyak nunggu hujan. Alasan doang ya. Paling sih emang lemah. Terutama kameramen yang udah KO. Aduh, alasannya hujan. Hah? Ya, sini. Detik-detik menuju puncak Gunung Cikuray. Alhamdulillah. Gunung Cikuray. Oke, Pak. Camp di mana? Camp ke? Camp udah. Oh enggak. Dari kapan? Dari kemarin. Dari kemarin. Dari mana? Dari Tasik. Dari Tasik? Bapak dari mana, Bapak? Kuningan. Kuningan. Iya, Kuningan. Mana? Itu Gunung Guntur. Kuningan apa Purwinangun? Alhamdulillah sampai 7 jam nyampe di puncak ya, ini dia. Ternyata kita bukan satu-satunya tim yang mendaki Gunung Cikuray, ternyata di tim lain. Dari mana? Tasik. Dari Tasik. Tasik, mantap. Salam dari Tasik. Salam dari Tasik. Salam lestari. Salam lestari anjing. Bisa berlestari nggak tuh? Dan juga ternyata ketinggiannya 2821 mdpl. Gunung tertinggi keempat di Jawa Barat. Yang pertama Gunung Ciremai 3078. Yang kedua Gunung Pangrango 3000 sekian, saya lupa. Yang ketiga Gunung Gede, tetangganya Gunung Pangrango ya, 2900-an. Dan yang keempat adalah Gunung Cikuray 2821 mdpl. Via Tapak Gerot hampir 7 jam ternyata. Dan ini view-nya luar biasa, keren banget. Alhamdulillah tadi diguyur hujan, tapi ternyata ketika sampai puncak super cerah dan terlihat lautan awan. Dan itu kita bisa lihat ada Gunung Papandayan. Ya, itu Gunung Guntur di bawah, Gunung Guntur. Mana Gunung Guntur di situ ya. Ada gunung apa lagi sih yang terlihat dari sini? Wah, itu gunung apa itu ya? Gunung Panjang, karena panjang sih. Itu yang paling jauh, yang tinggi. Oh, yang paling tinggi itu. Kok kayak Ciremai sih Iya sih. bentuknya? Kang, kalau itu gunung apa ya yang paling jauh itu? Slamet. Slamet sih. Serius? Sampai kelihatan gitu. Kayak bentuk Ciremai sih. Dari bentuknya itu ya. Iya, kayak bentuk Ciremai sih. Kayak, nggak tahu bener apa enggak. Oke, jadi ternyata puncak Gunung Cikuray kayak gini ya. Jadi kayak ada bangunan yang permanen dan sebelahnya ada bangunan dari kayu ya, yang beratapkan apa namanya, terpal ya. Yang penting fungsinya lah. Yang dari segi estetik ya harap maklum, tapi fungsinya lumayan, bisa buat duduk-duduk, bisa buat bersantai, dan mungkin ini buat emergensi. Lalu tulisan jangan rusak tempat kami bermain, stop vandalisme tahun 2013. Wow, luar biasa sekali Gunung Cikuray. Memang tiap gunung itu punya seninya masing-masing ya. Dan ini apa ya, memang asiknya adalah dia mendaki di Cikuray itu banyak pohonnya sih, jadi mendaki tanpa kulit menghitam lah gitu, minim ya kulit menghitamnya. Keren banget sih. Mantap lah. Kita recap ya. Simaksi per orang 25.000 ya. Parkir mobil 30.000. Ojek sampai pos 1 dari base camp sekitar 8 menit itu dibiaya sekitar 20.000. Itu kalau jalan kaki ya dari base camp itu sekitar hampir sejam sih kayaknya. Sejam kurang lah, 45 menit lah mungkin. Karena agak jauh. Kenapa bisa cepet pakai ojek? Karena jalannya mulus. Jadi kalau kalian kesini masih mending kalau kata saya pakai ojek aja, karena cuma 20.000 tapi sudah menghemat waktu hampir sejam. Dan itu bagi rezeki juga sih. Wah, ini saya mau ngedrone sih di sini ya. Saya mau ngedrone guys.
Oke teman-teman, itu dia pendakian saya di Gunung Cikuray, gunung tertinggi keempat di Jawa Barat, via Tapak Gerot. Saya baru denger sih karena biasanya saya dengarnya via pemancar ya, ini via Tapak Gerot. Karena apa saya via Tapak Gerot? Karena aksesnya mudah pakai mobil, base campnya deket jalan raya. Dari base camp ke pos 1 bisa naik ojek yang 20.000. Mari kita bandingkan dengan jalur lainnya. Jalur via pemancar misal, itu base campnya berada jauh dari pendakian. Jadi untuk dari base camp ke lokasi pendakian kita harus naik mobil bak, biayanya sekitar 100.000 per orang. Lumayan kan? Jadi 20.000 banding 100.000 itu menjadi pertimbangan saya dan teman-teman. Kemudian ada lagi Kiara Jenggot. Kiara Jenggot itu untuk menuju ke lokasi, saya kan pakai mobil kecil. Jalannya tuh ternyata kecil dan sempit. Yang saya takutkan adalah nanjaknya curam. Saya khawatir mobil kecil saya itu nggak kuat. Takut jalannya, ya karena jalannya sempit lah pokoknya. Takut nanjak juga. Jadi saya agak was-was. Dan saya ukur dari Kiara Jenggot, Kiara Jenggot, sorry kalau saya salah menyebutkan. Itu akan lebih jauh ya pendakiannya. Kalau dari Tapak Gerot itu pendakiannya sebenarnya deket teman-teman, karena kita bisa naik ojek sampai pos 1, ojeknya 20.000. Parkir mobil gampang, akses mobil gampang, jalan raya. Itu yang menjadi pertimbangan saya mengapa saya lewat Tapak Gerot. Tapi kalau kalian mungkin mungkin pakai motor, mungkin jalur lain menarik sih. Saya mah karena utamanya adalah karena akses sebenarnya. Karena saya pakai mobil kecil, takut kesulitan untuk menuju lokasi. Ya teman, itu dia akan saya tampilkan video drone di Gunung Cikuray. Terima kasih.